Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan bagi kita pada saat pagi hari ini. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman." Saudara-saudara, Yesus berkata kepada murid-murid bahwa adalah lebih berguna jikalau Yesus kembali ke sorga. Sebab selama Yesus belum kembali ke sorga, maka Roh Kudus secara pribadi tidak akan dialami oleh murid-murid dalam kepenuhannya. Tidak akan dialami oleh murid-murid dalam kepenuhan dari Roh Kudus itu. Tetapi kalau Yesus sudah naik ke sorga, sudah kembali ke sorga, maka murid-murid akan mengalami bagaimana makna arti kuasa daripada Roh Kudus itu dalam kehidupan mereka. Saudara-saudara, Yesus naik ke sorga mendatangkan keuntungan yang begitu besar bagi manusia, bagi kita yang percaya. Kalau seandainya Yesus masih tetap berada di dunia, di bumi ini secara fisik, dia masih hidup secara fisik sampai sekarang ini, saudara-saudara, maka betapa tidak beruntungnya kita yang bukan warga negara Israel. Karena Yesus mungkin kemana-mana harus menggunakan paspor. Barangkali seperti itu, dan pasti seperti itu dalam keadaan dunia seperti sekarang ini. Dia tidak akan bebas kemana-mana, dia akan terbatas secara fisik. Itu sebabnya ketika dia naik ke sorga, dia memberikan rohnya kepada manusia. Dan roh adalah tidak terbatas. Roh itu tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Hari ini dia ada di Indonesia. Waktu yang sama dia berada di benua-benua yang lain, di tempat-tempat yang lain, di kota-kota besar, di pedalaman, di tempat-tempat yang sangat terpencil sekalipun, dia hadir secara bersamaan karena dia adalah roh. Dan firman Tuhan berkata, saudara-saudara, roh itu disebutkan sebagai penghibur. Penghibur tidak akan datang kepadamu. Roh Kudus itu tidak akan datang kepada orang-orang percaya selama Yesus berada di dalam dunia ini. Tapi ketika dia naik ke sorga, dia memberikan rohnya. Di dalam pasal 14 disebutkan, saudara-saudara, ayat Yesus menyebutkan tentang Roh Kudus itu. Pasal 14 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata demikian. "Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu." Saudara-saudara, sesuatu yang luar biasa Yesus katakan kepada murid-murid yang pada waktu itu sedang dalam keadaan yang sangat tertekan, sangat sedih, karena Yesus berkata sebentar lagi dia akan berpisah dengan murid-murid. Yesus berkata, "Kalau aku pergi, kalau kamu betul-betul mengasihi aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain." Allos Parakletos. Artinya penolong yang lain yang sama persis dengan penolong yang pertama. Penolong
yang lain yang sama dengan penolong yang pertama. Penolong yang pertama di sini tentunya adalah bagi murid-murid adalah Yesus. Karena Yesuslah yang selalu membela mereka dalam segala situasi. Yesuslah yang selalu mencukupkan segala keperluan mereka dengan mujizat-mujizatnya, menyembuhkan segala orang yang sakit. Itulah penolong yang pertama, Yesus. Dan penolong yang lain itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus juga adalah Allah. Allah Tritunggal, pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah satu adanya. Allah Tritunggal. Dan saat ini Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dia tinggal di dalam kita. Dia menolong, dia menghibur, dia membela kita. Saudara-saudara, buka hati untuk Tuhan. Buka hati untuk Roh Kudus. Tidak usah banyak berdebat, saudara-saudara, tentang apa dan bagaimana itu Roh Kudus. Berdoa saja, buka hatimu untuk Roh Kudus, dan rasakan jamahan Roh Kudus menuntun kita, membela kita, menghibur kita dalam segala hal yang kita rasakan beban berat dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita. Bersama dengan Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa bersama dengan kita. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.